Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-80. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya memberikan tema bagi kita dalam renungan pada hari ini, yaitu jangan pernah meragukan janji Allah. Sekali lagi, jangan pernah
meragukan janji Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Zakaria kita boleh melihat bagaimana janji Allah digenapi di tengah-tengah kehidupannya, sekalipun ada situasi yang sulit ia alami, yang dimana dia mengalami kebisuan dan ada suatu hal yang boleh meragukan jiwanya bahwa Tuhan tidak akan menyatakan janjinya kepadanya. Namun kita melihat bahwa Zakaria tidak memiliki keraguan kepada Tuhan. Dia tetap taat akan janji Allah dalam hidupnya, dan dia menanti dengan penuh ketaatan. Dan kita melihat janji itu digenapi, di mana dia mendapatkan seorang putra yang dimana melalui malaikat menyampaikan untuk diberikan nama, yaitu Yohanes. Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yohanes di tengah-tengah kehidupan Zakaria menjadi suatu tanda tanya besar bagi tetangga-tetangganya ketika mereka memberi nama yang tidak sesuai dengan ada istiadat mereka, yang dimana ketika seorang anak dilahirkan maka anak tersebut harus membawa nama orang tuanya. Namun kita melihat Elizabeth bersama dengan Zakaria, mereka menentang ada istiadat tersebut dan mereka memilih menaati apa perintah Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan melalui malaikatnya untuk memberi nama kepada anak yang dilahirkan, yaitu Yohanes, bukan Zakaria. Bapak Ibu saya terkasih, ketaatan yang boleh dimiliki oleh Zakaria membukakan kebisuannya. Kita melihat di ayat ke-64 tadi bahwa di ayat ke-63 ketika orang-orang keluarga tetangganya bertanya kepada Zakaria akan diberi nama apakah kepada anaknya, kita melihat dia tidak menjawab dengan mulut karena dia mengalami kebisuan, namun dia menulis di atas sebuah batu dan menyatakan bahwa nama anak tersebut adalah Yohanes. Ketika dia taat dan tidak mengikuti ada istiadat, dia taat akan perintah Tuhan. Janji Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Mulutnya yang mengalami kebisuan dibukakan, dan ketika itu dia boleh berbicara dan bernubuat dan memuji, memuliakan nama Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Zakaria berakhirnya kebisuannya menjadi pelajaran penting untuk percaya bahwa Allah pasti menepati janjinya. Karena ketidakpercayaannya bukan penghalang bagi Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup manusia. Sehingga dalam kebisuannya Zakaria belajar untuk taat. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari kisah Zakaria ini bahwa tidak mudah bagi manusia untuk percaya pada perkataan Allah, meskipun malaikat Allah sendiri yang menyampaikannya. Padahal Allah tidak berkenan atas ketidakpercayaan manusia, tetapi Allah tetap menyatakan janjinya kepada umatnya. Maka dengan mengingat bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya, marilah kita belajar mempercayai janji Allah. Jangan kita menjadi lemah, atau kelemahan kita, keterbatasan kita menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan karya Allah dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan segala yang sudah direncanakannya. Sekalipun kita menolak, sekalipun kita tidak percaya, namun dari firman Tuhan yang kita renungkan, kita melihat bahwa Allah tetap melakukan rencananya, rencana yang indah, yang terbaik dalam hidup kita. Bayangkan kalau mungkin Zakaria tetap bertahan kepada ada istiadatnya, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, bisa jadi tetap janji Allah akan digenapi. Tetapi ketaatannya membukakan jalan, dia dapat berbicara kembali, dia boleh merasakan mujizat bahkan anugerah Tuhan dalam kehidupannya.
Oleh karena itu, jangan pernah meragukan janji Allah. Sebab janji Allah akan senantiasa digenapi dalam hidup kita. Ketika kita mau menantikan saatnya Tuhan memenuhi janjinya di tengah-tengah kehidupan kita melalui sukacita, pengharapan, dan aktivitas setiap hari yang senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Dari renungan ini saya berkata kepada kita, taatlah kepada perintah Tuhan dan berbagi sukacitalah dan kebahagiaan serta kabar baik tentang campur tangan Tuhan dalam hidup kita kepada sesama kita, sehingga lewat itu mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kisah ketaatan yang telah disampaikan pada hari ini melalui kehidupan Zakaria sangatlah menginspirasi kehidupan kita untuk taat di hadapan Tuhan. Sebab cerita ini mengajak kita agar hidup dalam ketaatan serupa kepada Tuhan Allah, secara khusus dalam menyambut dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengesampingkan Allah, tetapi menempatkan Allah di dalam segala kepentingan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan nomor tigakan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Sekalipun mungkin pada hari Minggu ada istiadat yang harus kita ikuti, utamakan beribadah kepada Tuhan. Setelah itu boleh kita melanjutkan aktivitas kita, sehingga Tuhan boleh memimpin kita. Ketaatan yang boleh kita miliki membawa berkat, bahkan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur buat renungan hari ini. Kami belajar dari Zakaria yang mau taat di hadapan Tuhan, sehingga dia boleh mengalami kasih karunia bahkan berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, mampukan kami boleh hidup seperti Zakaria. Sekalipun Tuhan ada kebimbangan dalam hidup kami tetap taat setia menantikan janji Tuhan, dan Tuhan boleh menyatakan janji-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.